Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau biasa disingkat dengan SPT-KKDV. Seperti biasa, sebelum kita menentukan daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel, langkah awal yang harus kita tentukan adalah menentukan persamaan kurva pembatasnya terlebih dahulu. Nah, di sini karena fungsinya adalah kuadrat-kuadrat, maka kedua kurva pembatas semuanya berupa persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat yang bentuknya seperti ini: A1x kuadrat plus B1y kuadrat plus C1x plus D1y plus E1 sama dengan 0. Kemudian untuk kurva yang kedua ada A2x kuadrat plus B2y kuadrat plus C2x plus D2y plus E2 sama dengan 0. Nah, ini untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, kita disuruh melukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan parabola berikut. Nah, seperti biasa ya, karena keduanya merupakan pertidaksamaan kuadrat, maka penyelesaiannya ada dua cara. Nah, kalian mau menggunakan cara yang mana? Karena di video 1 itu kita sudah menggunakan cara mendaftar nilai X, sekarang kita gunakan cara langkah-langkah ya, coba. Untuk pertidaksamaan yang pertama, didapatkan persamaan kurva pembatasnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Nah, sekarang kita pakai langkah-langkah. Untuk yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yang artinya nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan kurva pembatas, kita substitusi nilai X-nya 0. Kalau kita substitusi nilai X-nya 0, maka didapatkan Y sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 2, sehingga Y-nya sama dengan min 2. Jadi titik koordinatnya adalah 0, min 2. Sekarang yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X, atau jika nilai Y-nya sama dengan 0, substitusikan Y-nya 0, berarti didapatkan 0 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Nah, dari bentuk itu kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 2, yang jika dijumlah hasilnya adalah 1. Berarti 1 kali 2, yang negatif yang 1. Nah, sehingga didapatkan faktor-faktornya adalah X min 1 dikali X plus 2. Kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1, atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2, sehingga didapatkan titik koordinatnya adalah 1,0 dan min 2,0. Nah, sekarang kita tentukan. Nah, untuk yang ketiga, kita tentukan koordinat titik puncak, di mana formulanya untuk yang X itu sama dengan min B per 2A. Substitusi ke persamaan kurva pembatas, B-nya adalah 1, sehingga didapatkan min 1 per 2 kali A-nya juga 1. Didapatkan min 1 per 2, itu nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa substitusi nilai X yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam kurva pembatas, ya, atau kita menggunakan rumus D per min 4A. Ya, coba kita pakai rumus saja. D per min 4A, D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, B-nya 1, berarti 1 kuadrat, min 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 2 per min 4 kali A-nya 1, sehingga didapatkan 1 plus 8 ya per min 4. Hasilnya sama dengan 9 per min 4, atau bisa kita tulis sebagai min 9 per 4, sehingga koordinat titik puncaknya adalah min setengah, min 9 per 4. Seperti itu. Nah, kita gambarkan sekarang titik-titik yang ditemukan. Yang pertama adalah 0, min 2. 0, min 2 berarti di sini. Kemudian 1,0 di sini.
kemudian min 2,0 di sini, kemudian min setengah itu sekitar di sini ya, koma min 9/4. Nah, 9/4 itu sekitar 2, sekian. 2,25 ya. Kalau kita desimalkan, ya semisal di sini. Nah, ini adalah titik puncaknya. Di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan. Nah, seperti itu kira-kira gambarnya. Garisnya adalah penuh karena di sini ada sama dengannya. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik. Kita uji daerah di dalam kurva ya. Daerah di dalam kurva itu di sini ada titik 0,0 yang tidak dilewati oleh kurva, sehingga kita bisa gunakan 0,0 sebagai titik uji. Substitusi ke Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Kita substitusikan Y-nya 0, lebih dari sama dengan ini 0 plus 0, 0 ya, 0 dikurangi 2, sehingga didapatkan 0 lebih dari sama dengan negatif 2. Pernyataan tersebut benar atau salah? Ternyata benar ya, sehingga daerah yang diarsir adalah daerah di dalam. Tetapi saya di sini ingin yang salah adalah yang saya arsir, sehingga didapatkan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita gambarkan grafik pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua di sini tidak bisa difaktorkan ya. Karena tidak bisa difaktorkan, maka cara untuk menggambarkan grafiknya kita gunakan cara yang pertama, atau kita mendaftar nilai X-nya. Nah, sebelum kita mendaftar nilai X-nya, kita tentukan dulu persamaan kurva pembatas. Persamaan kurva pembatasnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 1. Setelah itu kita cari sumbu simetrinya. Kita cari sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Di sini B-nya adalah 2, berarti min 2 per 2 kali A-nya adalah min 1, sehingga didapatkan min 2 per min 2 sama dengan 1. Nah, sekarang baru kita daftar ke dalam sebuah tabel. Nah, di sini sumbu simetrinya adalah 1, berarti yang tengah kita letakkan 1, diikuti dengan 0, min 1, di sini 2, 3. Sekarang substitusikan. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? Jika X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan di sini min 1 kuadrat. Nih ya, Y sama dengan min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 plus 1. Nah, di situ didapatkan min. Ini min 1 kuadrat itu 1. Ini min 2 plus 1. Hasilnya adalah min 2. Sekarang kalau Y-nya 0, maka didapatkan min X kuadrat. X-nya 0 berarti jadi 0 ya. 0 plus 1 berarti Y-nya 1. Sekarang kalau Y-nya 1 berarti min 1 kuadrat seperti ini plus 2 kali 1 plus 1. Berarti min 1 plus 2 plus 1 itu 2. Sekarang kalau Y-nya 2 berarti min 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 1. Berarti didapatkan min 4 plus 4 plus 1. Di sini berarti 1. Nah, ini sudah balik lagi ya. Berarti di sini min 2 ketika X-nya 3. Setelah itu kita letakkan kelima titik tersebut. Yang pertama min 1, min 2. Min 1, min 2 ada di sini. Kemudian 0,1 berarti di sini. Kemudian 1,2 di sini. Kemudian 2,1 di sini. Kemudian 3, min 2 di sini. Nah, kita hubungkan kelima titik tersebut menjadi bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan titik uji ya. Titik uji. Nah, di sini kita ingin mengecek daerah yang di dalam saja karena ada titik 0,0. Di dalam parabola kita substitusikan ke Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 1. Substitusi 0 kurang dari sama dengan 1. Ternyata benar. Kalau benar berarti seharusnya diarsirkan yang di dalam. Tetapi kan tadi saya menganut untuk yang diarsir adalah bagian yang salah, sehingga di sini yang salah adalah bagian di luar parabola yang saya arsir. Nah, setelah itu
Di sini bisa terlihat bahwa DHP akhirnya adalah daerah yang bersih. Mana daerah yang bersih? Daerah yang bersih adalah ini. Nah, ini sebagai DHP-nya. Kita tegaskan ya. DHP. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang lanjut. Yang kedua, diminta melukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan lingkaran-lingkaran berikut. Jadi keduanya adalah lingkaran. Nah, sekarang penyelesaiannya untuk yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Di sini kita tentukan dulu persamaan kurva pembatas. Kurva pembatasnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Untuk menggambarnya kita perlu nilai dari r kuadrat. Nah, bentuk umumnya itu kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Jadi didapatkan r kuadratnya di sini adalah 1. Kalau r kuadratnya sama dengan 1, berarti r-nya adalah 1. Sehingga nanti gambarnya adalah kurva lingkaran yang berjari-jari 1 dan berpusat di 0,0. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Sekarang kita lakukan uji titik. Kita cek bagian di dalam lingkaran. Kita bisa gunakan titik 0,0, substitusikan ke x kuadrat plus y kuadrat lebih dari sama dengan 1. Sehingga didapatkan 0 lebih dari sama dengan 1. Benar atau salah? Salah. Jadi yang kita arsir adalah yang di dalam karena itu salah ya. Setelah itu yang kedua, persamaan kurva pembatasnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Berarti didapatkan r kuadratnya sama dengan 9 sehingga r-nya adalah 3. Jadi bentuknya kurva lingkaran yang berjari-jari 3. Seperti ini. Sekarang kita uji titik. Kita bisa gunakan titik 0,0 juga. Substitusikan ke x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 9 sehingga didapatkan 0 kurang dari sama dengan 9. Benar atau salah? Benar. Kalau benar berarti daerah di dalam lingkaran itu adalah daerah yang benar. Sehingga yang saya arsir adalah daerah luar lingkaran warna merah itu. Dari sini maka DHP dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang bersih atau yang ini. Nah, sehingga kita tegaskan lagi DHP-nya adalah ini, DHP. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang di sini kebalikannya, disediakan grafik, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang pertama adalah persamaan kurva lingkaran ya, kurva pembatas yang berbentuk lingkaran atau yang warna biru. Kita kembali lagi ke bentuk umum dari suatu lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari r adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari situ kita tahu bahwa jari-jari lingkarannya adalah 4. Kita substitusi. Berarti didapatkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Sehingga x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Sekarang kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Kita lihat daerah arsirannya itu adalah daerah yang di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, arsirannya itu ada di dalam lingkaran, jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Substitusi ke x kuadrat plus y kuadrat titik-titik 16. Kita substitusi 0 titik-titik 16. Nah, 0 hubungannya adalah kurang dari, pakai sama dengan atau tidak? Pakai, karena grafiknya atau kurvanya tidak putus-putus. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Yang kedua, di sini merupakan kurva parabola. Kita bisa menggunakan kategori yang mana? Nah, ini saya ingin menggunakan kategori yang kedua aja, yaitu jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 sembarang titik. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X-nya, ini adalah sembarang titiknya. Persamaan kurva pembatas yang jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X yaitu di 1,0 dan min 1,0 serta sembarang garisnya adalah 0,-1. Kita gunakan formula Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Jadi ini sebagai X1, ini sebagai X2, ini sebagai XY. Substitusi, Y-nya min 1 sama dengan A kali X-nya 0 min X1-nya 1 kali 0 min X2-nya min 1. Berarti jadi plus 1. Sehingga didapatkan min 1 sama dengan A kali min 1 kali 1. Nah, min 1 kali 1 itu min 1 ya. Berarti didapatkan min 1 sama dengan A kali min 1. Sehingga A-nya sama dengan min 1 per min 1 itu
1. Jadi didapatkan persamaannya, kita substitusikan lagi nilai A ke dalam sini, dan X1 dan X2 nya, untuk X dan Y nya tetap. Jadi didapatkan Y sama dengan 1 dikali X min X1 nya 1, X min X2 nya min 1, berarti jadi plus 1. Kita kalikan ini, Y sama dengan 1 dikali, kali pelangi ya, X kuadrat plus X min X min 1 sama dengan 1 dikali ini tidak merubah nilai, jadi 1 bisa saya abaikan ya, sehingga tinggal Y sama dengan X kuadrat, ini habis min 1. Nah, sekarang tanda ketidaksamaannya kita gunakan uji titik. Uji titik, kita pilih titik yang berada dalam arsiran. Nah, arsirannya itu ada di dalam parabola atau di luar. Arsirannya ada di dalam, jadi kita bisa menggunakan uji titik 0,0 ya, karena 0,0 berada di dalam parabola. Substitusikan ke persamaan yang sudah kita temukan tadi, jadi Y titik-titik X kuadrat min 1, 0 titik-titik 0 min 1, jadi 0 titik-titik min 1. Hubungannya apa? 0 itu lebih dari, pakai sama dengan, sehingga didapatkan ketidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. Sehingga sistem persamaan yang kita dapatkan adalah burung kurawal. Yang pertama adalah X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. Seperti ini. Nah, ini adalah latihan soal, bisa coba dikerjakan ya. Ini adalah materi terakhir dari KD 3.4. Silahkan tugas-tugas yang belum lengkap bisa dilengkapi. Setelah ini akan saya beri uji kompetensi ya, sebelum kalian mengerjakan penilaian harian KD 3.4. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanyakan melalui WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.